Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar asuransi kecelakaan syariah. Apakah perlu kita miliki? Bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andra. Bu Yeti, kalau kita berbicara mengenai asuransi kecelakaan syariah, bisa dijelaskan ini asuransi bentuknya seperti apa ya Bu? Apa saja yang diproteksi? Ya, judulnya asuransi kecelakaan sehingga yang terproteksi adalah risiko bila terjadi kecelakaan. Biasanya asuransi kecelakaan ini bisa stand alone, artinya dia menjadi satu polis yang tersendiri, tidak harus nempel di program yang induknya. Biasanya kalau itu dikeluarkan oleh perusahaan kerugian atau oleh perusahaan asuransi yang mengelola asuransi kumpulan. Ya. Nah, tetapi ada juga yang harus nempel atau merupakan riders, proteksi tambahan dari polis induk yang live-nya gitu. Jadi yang di cover adalah bila terjadi risiko kecelakaan, maka akan ada santunan yang diberikan karena kecelakaan tersebut. Oke, sebetulnya ada berapa jenis sih asuransi kecelakaan syariah selain dari yang tadi ada tambahan ataupun bisa berdiri sendiri ya? Sebetulnya jenisnya sendiri seperti apa Bu Yeti? Features dari asuransi kecelakaan juga bisa banyak. Misalnya ada yang memberikan manfaat bila terjadi kecelakaan, maka sejumlah uang pertolongan akan diberikan. Ada juga tambahannya bila terjadi cacat tetap total akibat kecelakaan, maka kalau total diberikan juga santunan 100%. Atau bila sebagian aja cacatnya, misalnya kehilangan sebagian dari anggota tubuh, maka itu juga ada santunan sesuai dengan berapa uang pertanggungan dikalikan persentase dari kalau kehilangan anggota tubuh tadi gitu ya. Jadi jenis pertanggungannya pun bisa kita bisa pilih. berbeda-beda, betul. Oke, nah bedanya dengan asuransi umum, kan kita juga sudah selama ini mengenal ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Apakah memang perlu asuransi kecelakaan syariah ini? Bukannya bisa termasuk itu Bu? Iya, sebenarnya kalau yang namanya riders atau produk tambahan itu merupakan pilihan. Kita mau sekaligus melakukan penutupan polis itu termasuk proteksi kesehatannya, termasuk kecelakaannya, termasuk ketidakmampuan misalnya, atau sekarang belum dulu deh misalnya hanya asuransi jiwa aja, tetapi begitu kita melihat risikonya akan bertambah, bisa saja pada saat itu kita minta untuk ditambahkan asuransi kecelakaan. Jadi bisa kapan aja ditambah. Jadi pada umumnya ini pertanggungan asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan ini tidak termasuk asuransi kesehatan kecelakaannya ya Bu, ya itu tambahan begitu. Betul. Oke, tapi sebetulnya berapa besar sih yang harus kita sisihkan ini per bulan? Preminya berapa sih untuk dana sebagai asuransi kecelakaan syariah Bu? Biasanya kalau untuk premi atau kontribusi asuransi kecelakaan relatif kecil, karena manfaatnya juga kan risiko atau probabilitas terjadinya juga kan kecil gitu ya. Tetapi kalau ditanyakan berapa sih yang harus disisihkan setiap tahun atau setiap bulan dari pemegang polis untuk biaya kontribusi tadi, itu sangat tergantung, relatif sekali tergantung dari kemampuan yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan memiliki kemampuan besar, ya nggak ada salahnya kan. Kalau di syariah kan nawaitunya adalah tolong menolong. Jadi dengan tolong menolong sesama, kemudian kita juga otomatis memberikan antisipasi perlindungan pada diri kita sendiri dan keluarga tercinta. Jadi nggak ada salahnya sih. Makin besar yang bisa kita tolong, makin besar juga manfaatnya. Yang penting juga kan manfaat kita pilih sesuai fiturnya ya Bu betul, ya. Betul. Tapi ada bedanya tidak asuransi kecelakaan syariah dengan asuransi kecelakaan yang konvensional Bu? Biasanya perbedaannya adalah pada pengelolaan risikonya. Seperti yang sering kita bicarakan, kalau misalnya asuransi yang non syariah, yang penanggungnya adalah perusahaan, tetapi kalau yang syariah penanggungnya adalah sesama pemegang polis. Jadi mereka sama-sama ingin menolong sesama, sehingga otomatis kita pun menjadi penolong. Ketika kita menolong sesama, kita juga akan ditolong orang lain. Nah, itu yang berbagi risiko, itu konsep yang dijalankan oleh syariah, dan itu mencakup seluruh program atau fasilitas atau feature produk apa saja. Misalnya life juga sama, basicnya seperti itu, menolong sesama. Kalau ada features tambahan misalnya kecelakaan, kesehatan dan sebagainya, itu juga sama. Baik, Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya ya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh